Saudara-saudari yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dalam ungkapan doa-doa, saya mengajak Anda terlebih dahulu mengaturkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan telah menjadikan setiap dari kita biji matanya, dan Ia telah mengukir nama-nama kita di telapak tangannya agar kita selalu dalam ingatan Tuhan untuk Ia dapat mengayomi dan memelihara hidup kita. Ungkapkanlah terima kasih dan kekaguman Anda dengan melantunkan pujian ini dengan sepenuh hati. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Saudara-saudari yang terkasih, penuntun doa kali ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-102. Dalam hal ini, kita akan secara khusus merenungkan dan mendoakan ayat yang kedua, ketiga, kemudian kita akan mengambil ayat ke-13 hingga ke-18, dan kemudian kita akan mendoakan dan merenungkan ayat yang ke-20 hingga ke-21. Saya mendorong saudara-saudari yang terkasih untuk secara pribadi membaca keseluruhan Mazmur pasal 102. Pada bagian awal Mazmur 102, yakni di ayat yang kedua hingga yang ke-12, sang pemazmur menuturkan kesesakan hatinya kepada Tuhan mengenai penderitaannya. Betapa tak tertahankan penderitaan dan kesesakan yang sang pemazmur alami dapat dengan jelas terlukiskan di ayat yang ke-10 yang tertulis demikian. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Kondisi hidup yang memprihatinkan ini juga tengah dialami oleh sebagian besar kita yang tengah berdoa ini akibat pandemi yang tidak kunjung berhenti. Mazmur ini mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap dan bertindak yang benar di masa kesesakan agar setiap daripada kita dapat mengatasinya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, kita perlu pertama-tama mencari Tuhan di dalam doa-doa kita. Di ayat yang pertama dan kedua dari Mazmur 102, tertulis demikian. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita harus mencari Tuhan di saat kesesakan, di saat kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara berdoa kepadanya? Alasan pertama, ini diutarakan di ayat yang ke-13, yang tertulis demikian. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Berdasarkan ayat 13 yang barusan kita baca, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup umatnya. Inilah menjadi alasan pertama kita perlu mencari Tuhan di tengah-tengah kesesakan. Sebagai Tuhan yang berkuasa, tentu Tuhan Yesus dapat diandalkan oleh umatnya untuk memberikan pertolongan. Bahkan di dalam kedaulatannya, Tuhan sanggup di dalam segala sesuatu bekerja di dalamnya. Di dalam kedaulatannya, Tuhan berkuasa mendatangkan kebaikannya bagi setiap umatnya, walaupun di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun. Ia memiliki kesanggupan untuk mengubah hal-hal yang buruk yang tengah terjadi dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat, menjadi kesempatan yang baik untuk kita dapat berhasil, untuk kita dapat bertumbuh iman kita, agar kita dapat hari demi hari semakin mengenal Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian kita memperoleh kedewasaan rohani dan pengenalan penuh akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, alasan yang kedua adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya. Hal ini jelas terungkap di ayat ke-14 yang tertulis demikian.
Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya. Sudah tiba saatnya. Saudara-saudari, hal yang sama ditegaskan ulang di ayat yang ke-17. Sehingga jika hal ini, yaitu Tuhan Yesus mengasihi umatnya, diulang hingga kedua kali, ini menunjukkan adanya sebuah kepastian. Kepastian bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya. Ketika kita berdoa dan mencurahkan pengaduan kita kepadanya, maka hati Tuhan yang penuh dengan kasih sayang akan tergerak oleh belas kasihan. Bukankah di saat Tuhan Yesus berada di dunia ini, Dia melakukan begitu banyak mujizat, dan setiap mujizat sebelum itu terjadi selalu didahului dengan hati Tuhan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan ketika Ia melihat kebutuhan daripada umatnya. Dan karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, maka sekarang pun Ia berkuasa melakukan mujizat bagi kita yang saat ini tengah berdoa. Dan percayalah, saat kita berdoa, hati Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih sayang akan tergerak oleh belas kasihan, sehingga Ia mendengar seruan doa kita dan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, alasan ketiga adalah Tuhan Yesus sangat menghargai dan tidak meremehkan doa-doa umatnya yang tengah di dalam kesesakan yang besar. Hal ini ditegaskan di ayat 18 yang tertulis demikian. Tuhan sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Hal ini dipertegas lagi di ayat 20 dan 21 yang tertulis demikian. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Saudara-saudari yang terkasih, jika hal Tuhan Yesus menghargai dan tidak meremehkan doa-doa umatnya, diulang hingga 2 kali, maka bisa dipastikan Tuhan Yesus benar-benar mendengar seruan doa kita. Tuhan Yesus bukan saja bersedia mendengar doa kita, tetapi juga bertindak untuk membebaskan kita dari pergumulan hidup yang menyesakkan hati kita. Saudara-saudari, marilah kita menaikkan doa-doa kita pada kesempatan ibadah doa oasis ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus berkuasa di dalam menolong kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Tuhan Yesus bersedia mendengarkan seru doa kita. Biarlah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap tekun di dalam berdoa. Mazmur 102, ayat yang kedua dan ketiga, ayat yang ke-13 hingga ke-18, ayat yang ke-20 hingga ke-21. Demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriaku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka,
sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Saudara-saudari, mari kita mulai menaikkan doa dan permohonan kita. Tetapi terlebih dahulu, saya mengajak Anda semua untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang begitu besar, yang begitu agung, begitu mulia. Mari kita melantunkan sebuah lagu pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mazmur 102 ayat yang kedua dan ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Saudara-saudari, berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita dengar,
Pertama-tama kita akan menaikkan ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus berkenan untuk ditemui oleh umatnya. Dan tidak mengabaikan mereka yang berada di dalam kesesakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Karena Engkau bukanlah Tuhan yang jauh dari kami. Bahkan Engkau sesungguhnya dekat dengan umat-Mu yang tengah remuk hati. Karena pergumulan hidup. Engkau dekat untuk memberikan kuasa-Mu kepada kami. Agar kami dapat menanggung semua kegelisahan, semua pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami percaya di saat kami lemah, kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam menopang hidup kami. Di dalam memberikan kekuatan bagi kami. Bukankah Engkau telah berjanji dalam firman-Mu bahwa sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Engkau padamkan. Karena itu kami percaya bahwa harapan kami yang sesungguhnya tengah pudar tidak Engkau padamkan. Sebaliknya Engkau akan menyalakannya kembali sehingga kami tidak akan pernah berputus asa atas hidup kami, Tuhan. Engkau berjanji juga dalam firman-Mu, bulu yang terkulai tidak akan pernah Kau patahkan. Itu sebabnya kami percaya semangat hidup kami yang mulai terkulai akan Engkau bangkitkan sehingga kami sanggup menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan kami. Dan kami percaya oleh anugerah-Mu kami akan mengalami kemenangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, serahkanlah segala beban di dalam kehidupan Anda kepada Tuhan Yesus yang berkenan memulihkan pengharapan dan semangat hidup Anda, yang berkuasa untuk menolong Anda. Berikutnya, serahkan pula segala kekhawatiran di hati Anda kepada Tuhan Yesus. Silakan berdoa secara pribadi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mazmur 102 ayat ke-13. Demikianlah perkataan firman Tuhan. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Saudara-saudari, pertama-tama berdasarkan firman Tuhan yang barusan kita dengar, kita akan bersyukur atas kuasa dan kasih Tuhan yang kekal dan tidak berubah atas umatnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sungguh mengasihi umat-Mu dengan kesetiaan-Mu yang kekal dan tidak pernah berubah itu. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu sendirian di dalam menghadapi tantangan-tantangan di kehidupan ini. Tetapi Engkau senantiasa menyertai umat-Mu. Engkau bertindak laksana induk Raja Wali yang merentangkan sayapnya untuk menudungi anak-anaknya dari badai. Demikian pula Engkau menyembunyikan dan menaungi kami dengan kuasa-Mu terhadap badai kehidupan. Sehingga kami aman, kami tenang, kami terlindungi ya Tuhan. Engkau telah memagari kami dengan kesetiaan-Mu yang turun-temurun itu. Tuhan, itu sebabnya kami percaya bahwa hidup kami akan tetap kokoh dalam perlindungan-Mu, dalam naungan-Mu. Pekerjaan, studi, keuangan, rumah tangga, dan kesehatan kami akan tetap teguh walaupun di sekitar kami goncang. Karena Engkaulah yang menjadi pelindung dan pembela kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, semua syukur dan pujian kami naikkan hanya bagi-Mu. Saudara-saudari, berdoa memohon perlindungan Tuhan Yesus bagi hidup Anda, bagi rumah tangga, pekerjaan, studi, keuangan, ataupun kesehatan Anda.
atau apapun yang Anda inginkan, Tuhan memberikan perlindungan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus sanggup melindungi Anda dengan sempurna. Berdoalah meminta Tuhan juga menuntun dan menyertai Anda di tengah-tengah pandemi ini. Silakan berdoa secara pribadi. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel.
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mazmur 102 ayat yang ke-14 dan 15. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Saudara-saudari, berdasarkan firman yang barusan kita dengar, mari kita bersyukur atas kasih dan belas kasihan Tuhan Yesus bagi setiap umatnya, sehingga ia berkenan melakukan mujizat bagi umatnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengasihi umatmu dengan kasih yang kekal. Bahkan jika umatmu berlaku tidak setia, Engkau tetap setia, karena Engkau tidak dapat menyangkali dirimu yang setia itu. Di dalam kasih dan setiamu yang tak pernah berubah, Engkau tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Sebaliknya, rancangan yang ada padamu mengenai kami umatmu adalah rancangan penuh damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari esok penuh pengharapan. Sungguh kami percaya ada hari esok, ada pengharapan bagi kami untuk bangkit, untuk beroleh pertolonganmu, beroleh jalan keluar yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sehingga kami percaya hidup kami pasti membaik. Sungguh tak habis-habisnya kami bersyukur dan memuji-muji Engkau atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami, atas jaminan hari esok bagi diri kami ya Tuhan. Saudara-saudari, silakan menyerahkan dan mempercayakan hidup Anda, termasuk rumah tangga, pekerjaan, studi, keuangan, ataupun kesehatan Anda kepada Tuhan Yesus yang menjamin adanya masa depan yang penuh pengharapan bagi Anda. Serahkan dan percayakan pula hari esok atau hari depan Anda kepada Tuhan Yesus, termasuk rencana-rencana Anda di hari ke depan ini. Silakan berdoa secara pribadi.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mazmur 102 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Saudara-saudari, berdasarkan firman yang barusan kita dengar, mari kita kembali bersyukur dan berdoa agar bangsa-bangsa datang sujud menyembah Tuhan melalui kesaksian hidup umat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keselamatan yang kekal yang Engkau sediakan bagi segala bangsa di dalam Engkau. Karena Engkau tidak menghendaki seorang pun menjadi binasa. Sebaliknya, Engkau menghendaki setiap orang beroleh keselamatan-Mu. Itu sebabnya Engkau memberikan Roh-Mu untuk menuntun bangsa-bangsa kepada pertobatan dan kepada iman yang teguh kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus juga menuntun kami umat-Mu
agar kami juga hidup di dalam kebenaran-Mu, agar kami yang adalah umat-Mu dapat Engkau ubahkan hari demi hari menjadi serupa dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Dengan demikian pada akhirnya kami benar-benar menjadi garam dan terang bagi mereka yang tinggal di dalam kegelapan, agar mereka dapat melihat terang kasih-Mu dan keselamatan yang Engkau sediakan bagi mereka, dan mereka Engkau tuntun datang kepadamu sendiri ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berdoalah agar Tuhan oleh kuasa Roh-Nya membangun iman, membangun pengharapan dan kerohanian Anda di tengah masa yang sulit ini. Berdoalah ke Tuhan menolong Anda untuk dapat hidup benar, dan mintalah pengampunan Tuhan atas segala dosa-dosa Anda. Silakan berdoa secara pribadi. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan
beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Mazmur 102 ayat yang ke-17 dan ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang tulus dan tidak memandang hina doa mereka. Berdasarkan firman yang barusan kita baca, mari kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak memandang hina doa-doa dari umatnya. Sebaliknya, Ia sungguh menghargai setiap jeritan doa daripada umatnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa tidak pernah Engkau meremehkan atau memandang ringan doa-doa umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri, yang telah Engkau jadikan sebagai ciptaan yang baru di dalam Engkau, yaitu menjadi orang-orang yang benar, yang telah Engkau benarkan karena iman kami kepadamu. Engkau telah menjadikan kami umat-Mu menjadi biji mata-Mu, umat kesayangan-Mu sendiri. Bahkan Engkau telah mengukir nama kami di telapak tangan-Mu agar kami selalu dekat dengan-Mu. Bahkan rambut di kepala kami pun terhitung semuanya oleh-Mu. Dan tidak sehelai pun yang terjatuh tanpa sepengetahuan-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami menyadari bahwa Engkaulah yang menopang hidup kami. Seperti akar yang menopang dan memberikan sari makanan bagi seluruh bagian-bagian tanaman. Ajari kami hari demi hari hidup bergantung dan percaya penuh kepadamu. Ajari kami menyadari Tuhan Yesus betapa terbatasnya kekuatan dan hikmat kami di dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. Ajari kami menyadari bahwa tidak demikian dengan Engkau, karena Engkau memiliki kuasa yang tidak terbatas. Engkau memiliki hikmat yang tidak terselami. Ya Tuhan Yesus, padamu kami berharap, padamu kami percaya. Saudara-saudari, silakan berdoa agar Anda hidup di dalam kerendahan hati dan menaruh percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Serahkan dan percayakan seluruh harapan dan cita-cita Anda kepada Tuhan Yesus yang berkuasa, yang memiliki hikmat yang tak terbatas itu. Silakan berdoa secara pribadi.
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mazmur 102 ayat yang ke-20 dan ke-21. Demikianlah perkataan firman Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Saudara-saudari, berdasarkan firman Tuhan yang barusan kita dengar, mari kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tinggi, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, tetapi bersedia memberikan perhatian kepada umat-Nya untuk menyelamatkan mereka dari setiap kesulitan kehidupan yang mengancam hidup mereka.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau adalah yang maha agung. Engkau yang maha kuasa. Namun Engkau berkenan untuk turun guna menyelamatkan umat-Mu dan menuntun keluar umat-Mu dari pergumulan, penyakit, ketakutan yang membelenggu hidup mereka. Kami bersyukur bahwa Tuhan Allah semesta alam yang menjadi Bapa surgawi kami di dalam Tuhan Yesus berkenan menyerahkan anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, kepada kami umat-Mu Tuhan. Sehingga kami berkeyakinan bahwa jika Engkau sendiri tidak menyayangkan anak-Mu, tetapi menyerahkannya bagi kami, maka kami percaya bahwa bersama-sama dengan Kristus yang telah Engkau serahkan bagi kami, Engkau akan menganugerahkan segala sesuatu yang menjadi keperluan kami, yang menjadi kebutuhan kami, dengan berlimpah kepada kami, ya Tuhan. Kami dapat berkata dengan yakin bahwa Allahku, yaitu Bapa surgawiku, akan memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Yesus, atas jaminan persediaan yang Kau berikan kepada kami, atas jaminan kebutuhan-kebutuhan kami yang Engkau siapkan bagi kami, ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari memohonkan pertolongan Tuhan bagi rumah tangga Anda, bagi keuangan Anda, kesehatan, pekerjaan, atau studi Anda, atau usaha yang Anda kerjakan, atau apapun yang Anda inginkan Tuhan memberikan pertolongan, doakan. Berikutnya doakan pula mereka yang ingin Anda doakan, agar mereka beroleh pertolongan Tuhan sebagai sebuah doa syafaat pribadi Anda kepada Tuhan Yesus. Silakan berdoa secara pribadi. hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup
dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan doa-doa dan permohonan kami ke hadapan-Mu. Dan sesuai dengan janji firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar Tuhan dalam ibadah ini, kami percaya Engkau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan seruan doa kami. Dan bukan hanya Engkau menyendengkan telinga-Mu, tetapi Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan pertolongan-Mu, untuk memberikan berkat-Mu, untuk memberikan pemeliharaan-Mu. Bahkan Engkau mencurahkan roh-Mu atas setiap daripada kami, yang menuntun kami agar tetap tekun beribadah kepadamu, tetap tekun berdoa kepadamu, tetap tekun berharap kepadamu sendiri ya Tuhan. Dan kami percaya oleh anugerah-Mu, kami tidak akan pernah menjadi kecewa, kami tidak akan pernah menjadi keputus asa ya Tuhan. Tapi sebaliknya, kami penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pemerintah kami menerapkan PSBB atas Jawa dan Bali yang dimulai hari Senin depan ini Tuhan. Kami berdoa, memohonkan anugerah-Mu agar PSBB ini benar-benar Tuhan dapat menolong bangsa kami terlepas dari pandemi, dapat membuat angka penularan COVID dapat menjadi menurun Tuhan, dan kami pada akhirnya dapat terlepas dari pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk proses vaksinisasi yang menjadi program pemerintah. Kami juga butuh anugerah-Mu Tuhan, supaya program ini dapat berlangsung dengan baik. Dan benar-benar bangsa kami dapat beroleh vaksin yang kami perlukan ya Tuhan. Tetapi kami menyadari tanpa berkat-Mu,
Tanpa anugerah-Mu, tanpa kuasa bilur-bilur-Mu, vaksin ini Tuhan tidak akan memiliki khasiat Tuhan. Karena itu kami berdoa berkati vaksin ini untuk benar-benar mendatangkan kekebalan bagi diri kami, mendatangkan kekuatan bagi tubuh kami untuk melawan infeksi COVID ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pemerintah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini, dan untuk menggerakkan roda perekonomian daripada bangsa kami. Tuhan Yesus, berkati Kementerian Sosial, khususnya Menteri Sosial ya Tuhan, agar penyaluran dana sosial ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat pada sasarannya. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu agar mereka yang membutuhkan bantuan sosial ini benar-benar dapat mereka terima, dan kami meminta pertolongan-Mu agar mereka dapat memanfaatkannya dengan maksimal, dengan bijaksana ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang besar ini Tuhan di dalam tangan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal Tuhan. Kami membawa kota-kota di mana kami masing-masing berada, supaya Tuhan memberkati kota-kota kami Tuhan, terutama memberikan perlindungan-Mu terhadap infeksi COVID Tuhan. Jika ada kota atau daerah yang memiliki angka penularan yang tinggi, kami meminta anugerah-Mu supaya angka penularan ini Tuhan dapat ditekan. Berikan pertolongan-Mu agar setiap warga dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Berkati tempat-tempat usaha, berkati pabrik-pabrik Tuhan, supaya berjalan dengan baik Tuhan, sehingga perekonomian di kota-kota di mana kami berada dapat berjalan dengan baik Tuhan. Berkati sekolah-sekolah Tuhan, khususnya mereka Tuhan, pihak-pihak sekolah yang merencanakan adanya pembelajaran secara tatap muka. Tuhan, tolong berikan perlindungan-Mu supaya anak-anak kami belajar dengan aman, supaya tenaga pengajar pun juga dalam kondisi yang aman, kondisi yang terlindungi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di kota-kota kami masing-masing, supaya Tuhan memberkati dengan terobosan-terobosan rohani. Tuhan, berkati jemaat yang terdampak Tuhan. Tuhan, berkati dengan ketekunan di dalam berdoa. Tuhan, berkati dengan kesatuan hati ya Bapa. Kami serahkan kota-kota di mana kami tinggal ke dalam tangan anugerah-Mu. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang disampaikan oleh jemaat di hotline doa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengirimkan permohonan doa yang sampai ke hotline doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan daripada jemaat-Mu, saudara-saudara seiman kami yang saat ini tengah terkena positif COVID ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk membawa mereka Tuhan mengalami kemenangan, mengalami kesembuhan terhadap COVID ini Tuhan. Berdoa bagi mereka yang memohonkan perlindungan Tuhan, memohonkan anugerah Tuhan bagi tubuh mereka yang saat ini tengah lemah. Tuhan, berikan kekuatan, Tuhan bangkitkan tubuh mereka, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat. Berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami syaraf terjepit, Tuhan ulurkan tangan-Mu sehingga syaraf yang terjepit ini dapat terlepas dan syaraf ini dapat terbebas kembali Tuhan dan menjadi sehat ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat yang HP-nya turun, Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu supaya HP-nya menjadi normal kembali dan jemaat kami ini menjadi sehat Tuhan. Mereka yang sakit tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk bisa menyembuhkan sehingga tangannya kembali membaik Tuhan. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan dukungan doa untuk kemoterapi yang dijalani, Tuhan berkati, Tuhan ulurkan tangan-Mu supaya kemoterapi ini berjalan dengan baik dan jemaat-Mu ini terlepas dari kanker, terlepas dari tumor oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berikan kesembuhan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup memberikan kebebasan, memberikan kelepasan dari diabetes ini Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Tuhan, turunkan damai sejahtera-Mu, turunkan penghiburan-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu ini terlepas dari ketakutan, sehingga dapat menikmati kehidupannya, dapat bekerja dengan baik, terlepas dari semua kekhawatiran yang menekan hati dan pikirannya Tuhan. Kami berdoa meminta anugerah-Mu untuk jemaat-Mu yang tengah bekerja Tuhan, dan ada
target-target Tuhan yang harus dicapai dalam pekerjaannya. Tuhan tolong supaya target demi target ini dapat tercapai Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan sehingga tugas pekerjaan apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil ya Tuhan. Kami berdoa meminta anugerah-Mu Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami serahkan semua pokok-pokok doa ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjawab tepat pada waktunya. Dan dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, berkenan memberkati Anda sekalian dengan pemeliharaannya. Tuhan Yesus berkenan memberkati Anda sekalian dengan perlindungannya, dengan kekuatan dan hikmat-Nya. Dan Roh Kudus-Nya berkenan memberkati Anda sekalian dengan penghiburannya, sehingga kita tetap bersemangat, kita akan tetap memiliki pengharapan. Dan Dia adalah Roh kebenaran yang akan menolong setiap daripada kita untuk tetap tekun di dalam doa-doa kita dan mencari Tuhan, walaupun keadaan kita tengah mengalami kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat-berkat-Mu atas jemaat-Mu yang sedang berdoa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus pula, kami menaikkan segala doa dan permohonan kami. Mari kita yang percaya bersama-sama mengatakan amin.